Perlu diketahui terkait puasa bagi musafir, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, seluruh ulama fikih sepakat bahwa musafir itu boleh berbuka, baik dia mampu puasa ataupun dia nggak mampu. Dia mampu berpuasa, sepakat ulama itu boleh, karena itu keringanan dari Allah. Ayatnya telah kita simak di 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Kalau ada yang berkata, lah safar zaman sekarang kan naik pesawat, busnya ber-AC dan sebagainya. Kata Syekh Albani dan selain beliau dari para ulama, Allah Maha tahu bahwa akan ada AC, akan ada bis, akan ada pesawat suatu zaman tatkala Allah menurunkan ayat ini. Yang kedua, para ulama sepakat tidak bolehnya seorang musafir berpuasa apabila safarnya tersebut adalah safar yang sangat panjang dan sangat melelahkan, sehingga ketika dia berpuasa dia merasakan keberatan yang luar biasa. Orang yang seperti ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena menyelisih dalil-dalil umum dari Al-Quran dan hadis yang telah kita simak di atas, di mana kita dilarang memberat-beratkan diri dalam hal-hal yang tidak Allah beratkan. Allah mencela kita melakukan hal-hal yang memudaratkan diri kita. Dan juga hadis khusus yang telah kita simak di atas tadi, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah sesuatu yang baik seorang berpuasa di dalam safar. Hadis ini Nabi sababul wurudnya adalah ketika Nabi melihat ada seorang yang jatuh pingsan karena bertahan berpuasa di dalam safar yang sangat melelahkan. Sedangkan dalam riwayat-riwayat yang lain sebutkan dari kami ada yang puasa, ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak merendahkan yang berpuasa, yang berpuasa tidak merendahkan yang berbuka. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah khilafnya di antara ulama, manakah yang lebih afdal. Khilafnya hanya dalam hal manakah yang lebih utama. Manakah yang lebih utama bagi seorang musafir yang dia mampu berpuasa dan tanpa merasa berat yang luar biasa, memilih puasa atau memilih berbuka. Kalau Syekh tadi berpendapat kalau dia mampu lebih afdal segera. Di sini ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan lebih baik dia berpuasa saja untuk menyegerakan kebaikan, karena keumuman firman Allah, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun badiru bil amali fitana, dan sebagai ayat-ayat dan hadis tadi lainnya yang memerintahkan kita untuk menyegerakan kebaikan secara umum. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, afdalnya dia berbuka. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang sahih, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tunhaka maharimu. Allah itu senang apabila keringanannya itu diambil, sebagaimana Allah itu benci apabila larangannya itu dilanggar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga merinci, apabila dia sedang berada di tengah-tengah manusia yang mereka menganggap tabu, nggak boleh orang yang sedang berpuasa bersafar itu berbuka, maka kalau dia berada di lingkungan yang seperti ini, lebih baik dia berbuka untuk menjelaskan kepada mereka bahwa berbuka dalam safar walaupun tidak melelahkan itu sesuatu yang boleh dan keringanan yang Allah berikan. Tetapi kalau dia safar bersama dengan orang-orang yang berilmu, yang memahami boleh berbuka dan boleh berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa untuk menyegerakan kebaikan pada waktunya. Namun pendapat yang ketiga ini tentunya kita harus melihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau ente seorang tokoh boleh, tapi kalau ente bukan seorang yang ditokohkan, justru bisa timbul fitnah. Al-muhim, kita tidak boleh mengaibkan orang yang berpuasa untuk tetap berpuasa dan orang yang mengambil keringanan untuk berbuka di dalam safar.